Oke, sebentar ya, Nak ya. Sabar. Oke. Kok tetap ini? Mem atau siapapun yang saya tolong dijadikan host. Saya tidak bisa share screen. Selama saya tidak jadi host, saya tidak bisa jadi share screen nih. Share screen nggak bisa. Halo, Mem. Feburian. Oke. Aku yang nggak sabar ini. Soalnya arek-arek wis semangat. Oh iya, semangat ya. Oh, Budi yang semangat kan. Wes, lanjut. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak. Nah, Bu Dia share screen ya sekarang. Nah, kalian sudah bisa lihat anak-anakku di layarnya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang coba diperhatikan ya. Pada pertemuan kita yang pertama ini kan membahasnya tentang kubus. Tadi Bu Ria sudah jelaskan indikatornya apa, kompetensi dasarnya apa. Ini kita bisa baca dulu. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Kalau yang ini sebetulnya bukan hanya ini. Kalau yang ini, oke. Jadi volume bangun ruang sisi datar, maksudnya di sini semua bangun ruang sisi datar. Tadi yang ada adalah kubus, balok, kemudian ada prisma dan limas. Itu KD-nya. Tetapi karena pokok bahasan kita ini kita batasi hanya pada kubus karena waktu yang terbatas, maka indikator yang Bu Ria inginkan adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar dengan benar. Kemudian siswa dapat menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar, dalam hal ini kubus, dan siswa dapat menghitung volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Kubus, kalau kalian lihat itu kan tadi pada awalnya Bu Ria kan selalu bilang, apa sih bedanya balok sama kubus kan gitu ya? Apa sih persamaannya? Karena sebetulnya kubus dan balok itu sama ya, hampir sama. Hanya apa yang bedakan? Panjang rusuknya. Kalau pada balok, panjang rusuknya itu sama semua. Kok balok pada kubus? Tapi kalau pada balok, nah panjang ya ada sendiri, lebar ada sendiri, tinggi ada sendiri. Jika pada balok itu panjangnya itu sama dengan lebarnya, sama dengan tingginya, maka baloknya dinamakan sebagai kubus. Jadi kubus itu balok yang istimewa. Nah, sekarang saya itu sebetulnya ingin ini tampilan dalam bentuk apa ya? Oh, ini bisa. Alhamdulillah. Tadi saya sudah agak putus asa nih, ternyata bisa, Dok. Nah, sekarang ini tadi udah ya. Ini cukup amat. Oke, nah ini ada tabel ya, ada 5 kolom ini, ada 4 kolom ya, ada 5 baris. Ada angka-angka di sini, panjang, lebar, dan tinggi. Di nomor 1 panjangnya 12, lebarnya 12, tingginya 12. Dia disebut apa? Kubus. Atau kubus? Nomor 1. Yusin nomor 1 dulu. Panjangnya 12, lebarnya 12, tingginya 12,5. Balok atau kubus? Balok, jangan takut. Iku mau sing ngomong tapi gak bersuara. Takut salah ini kayaknya ya.
Jadi bilang aja nggak apa-apa, balok ya kan? Kenapa? Karena ada yang tidak sama dalam hal ini tinggi. Meskipun yang dua sama, tapi kalau yang satu tidak sama, dia bukan kubus. Bisa diingat? Oke, next. Nomor 2. Kubus. 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 Ukurannya sama semua loh ya. CM, sama semua. Ukuran 13, 13. And then number 3. Nomor 3. Balok. Balok. Are you sure? Balok. Yakin? Tunggu, ini meter, ada senti, ada disi loh ya. Ayo, aku tak takoni urutannya loh ya. Ayo, sekarang Bu Lia tanya, dari meter ke senti, turun atau naik? Naik. Meter ke senti, turun atau naik? Turun. Berapa tingkat? Turun. Berapa tingkat, Nak? Turun 1 tingkat, berarti lah mundur 1 ya. Iya kan? Komanya mundur 1. Kalau senti ke meter kok turunnya cuma 1? Are you sure? 2, Bu. 2, Nak, turun 2. Kalau desi, ya kan? Desi ke senti baru turun 1. Kalau meter ke senti turun 2. Sekarang kamu lihat 0,3 meter kalau diubah ke senti menjadi berapa senti? 30. 30, betul. 30. Kan? Kemudian kalau yang desimeter. Yang desimeter 30. 30. Ya. Berarti 30 senti, ya enggak? Berarti yang nomor 3 ini kubus bukan? Kubus. Berikutnya nomor 4. Ayo. Kubus apa balok? Kubus. Balok. Balok, that's right. Balok. Iki 4 meter, Nak. 4 meter ini kalau diubah ke senti jadi berapa senti? 400. 100. Berarti bukan kubus dong. Jadi kalau misalkan nanti ada soal seperti macam ini, kalian harus bisa bedakan. Oh, ini balok. Kenapa? Karena begini. Oh, ini kubus. Karena sama semua. Bisa dipahami? Next. Unsur kubus. Titik pojoknya ada 8. Ini Bu Ria cuma kasih 3 loh. Tapi di sini ada kata dan lain-lain. Berarti kalian harus bisa menyebutkan. Dan lain-lainnya itu apa? Kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat titik sudutnya. Ada A, B, E. A, B, E. Kalau di sini ada berapa titik sudut, Nak? 8. Kurangnya apa aja? Ayo, kurangnya apa aja? Ayo, Duk. Kurangnya apa, Duk? Titik apa wae? Sabrina? You want to... Oke, C. Terus D, oke. Terus D, J, F, G, H. oke, betul. Kurang 5 ya. Ada D, C, F, G, dan H. Oke, next. Itu namanya titik sudut. Kelas SD sih, ya. Rusuknya semuanya sama panjang. Karena judulnya kubus. Panjangnya sama dengan lebar, sama dengan tinggi. Berarti garis AB sama dengan garis CD, sama dengan garis EF, sama dengan garis HG. Sama dengan garis BC, sama dengan AD, sama dengan EH, sama dengan SE, dan seterusnya. Kemudian sisinya ada 6 buah yang kongruen berbentuk persegi. Kongruen itu sama dan sebangunnya ya. Jadi semuanya kongruen berbentuk persegi antara lain. Yang pertama misalkan ABCD. Sisi apa itu?
BCD itu sisi apa? Alas, nak. Ya, sisi alas itu. Kemudian berikutnya BCGH. Yang mana itu? Yang warna kuning. Yang mana itu? Yang belakang, sisi belakang ya. Sisi tegaknya di belakang. Kemudian ada BCGF. BCGF itu yang urin nih. Nah, itu BCGF-nya. Berarti nanti kurang 3, ya enggak? Kenapa? Kan di sini disebutkan 6. Kalian harus bisa menyebutkan yang lain, oke? Lanjut. Diagonal sisinya ada 12, semuanya sama panjang, antara lain garis BG. Mana sih garis BG itu? Nah, muncul nggak? Kelihatan nggak garis BG-nya? Kelihatan. Kelihatan, alhamdulillah. Itu garis BG. Diagonal sisi itu garis yang menyilang pada setiap sisi kubus. Ingat sisi kubusnya itu ada 6, ya enggak? Ada 6 sisi kubusnya. Kemudian setiap sisi itu ada 2 diagonal. Kalau misalkan pada BCGF itu kan sisinya, diagonal sisinya adalah BG sama FC. Nah, untuk rumusnya, panjang setiap diagonal sisi kubus itu sama dengan panjang rusuk kali akar 2. Dari mana perhitungannya? Kita menggunakan aturan Pitagoras. Karena BC itu sama dengan panjangnya BC, maka kalau dianggap ini ukurannya satu satuan ya, kemudian yang ini satu satuan, maka panjangnya BG ini kan akar 2. Loh, Bu, kenapa harus kalikan panjang rusuk? Nah, kan tadi pemisahan panjang rusuknya itu 1. Kalau seandainya panjang rusuknya itu dianggap sebagai R, maka R dikali akar 2. Kemudian kalau diagonal, nih, diagonal ruang, ada 4 buah. Diagonal ruang ada 4 buah. Nah, contohnya garis HB. Ya, ini saya tulis BH ya, maaf. HB maksudnya. HB. Jadi garis yang melalui suatu ruangan. Di dalam ruangan. Apalagi contohnya, coba sebutkan. Ini kan cuma 4. Buria kepingin 3 lagi. Kan sudah ada 10. Apa? AB. Terus? GF. B. F. GF. F, betul. And then EC. EC. 3. EC. Pas ya. Jadi ada. Nah, panjang diagonal ruang setiap ini diagonal ruang kubusnya ini ingat ya bedanya, ada sisi ada ruang loh ya. Ada sisi, diagonal sisi, ada diagonal ruang. Kalau diagonal sisi panjang rusuk dikalikan akar 2, sedangkan pada diagonal ruang kubus panjang rusuk dikalikan akar 3. Oke. Nah, bidang diagonal. Bidang diagonal. Satu kubus memiliki 6 bidang diagonal. Ingat, kalau sudah bicara bidang, berarti dia punya luasan. Kalau dia berupa luasan, minimal itu harus ada 3 titik untuk membentuk suatu luasan. Loh, Bu, kalau 3 titik kan segitiga? Iya. Tetapi berhubung kita bicara tentang kubus, diagonalnya suatu kubus itu berupa persegi panjang ya, diagonal ruangnya berupa persegi panjang, maka dia butuh 4 titik. Nah, contohnya ini ABGH itu adalah diagonal ruang. Apalagi? Nah, itu ada DEFC. Apalagi? Nah, itu yang biru ada BCHE. Apalagi? Nah, itu yang menyilang ke sana ADGF. Nah, ini yang membelah menjadi 2 ACGE. Kemudian ada DBFH. Nah, itu. Nah, luasnya bidang diagonal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rusuk dikalikan dengan diagonal sisi. Kalau diagonal sisi tadi kan rusuk dikalikan akar 2. Maka jika rusuknya S, maka luas bidang diagonalnya adalah LBD. LBD itu apa, Bu? Ya ini rumusnya. Nah,
luas bidang diagonal sama dengan sisi kali akar 2. Kenapa kok sisi kali akar 2? Yang sisi akar 2 ini itu kan rumus ini ya, rumus diagonal sisi. Sedangkan yang S sendiri diwakili oleh rusuk. Jadi rumus umumnya itu ini, rusuk kalikan diagonal sisi. Contoh 1. Nah, tentukanlah panjang diagonal sisinya. Hanya. Kalau seperti ini diusahakan kalian harus bisa menggambar ya, gambar kubusnya. Ingat ini adalah panjang rusuknya, rusuk kubus. Terus yang ditanyakan salah satu diagonal sisi. Ayo, masih ingat enggak tadi diagonal sisi itu apa rumusnya tadi? S akar 2. S akar 2. Berarti 8 akar 2 dong. Nah, ya kan? 8 akar 2. Kemudian panjang salah satu diagonal ruang. Ingat rusuknya apa? Panjang diagonal ruangnya tadi apa? S akar 3. Akar 3, that's right. Jadi tinggal S-nya diganti dengan angka 8. Kan rusuknya 8 di sini ya toh? 8 akar 3. Nah, luas. Kalau luas tadi kan berarti panjang rusuk dikalikan diagonal sisi. Ya enggak? Iya. Nah, panjang rusuk kan yang ini, diagonal sisinya kan 8 akar 2. Berarti 8 dikalikan 8 dulu, 64. Oh, saya salah tulis ya. Oke, salah tulis. Harusnya ini akar 2 ya, bukan akar 3 ya. Liru Buria. Terus pengirek soal yang garap ya, oke? Next, contoh kedua. Sebuah kerangka kubus akan dibuat dengan bahan kawat. Coba dibayangkan, kerangka kubus. Pernah kan bikin kerangka kubus? Kalau di SD kan pernah tahu ya, yang kawat-kawat itu yang membentuk kubus ya. Iya. Kemudian salah satu panjang diagonal ruangnya, diagonal ruang loh ya. Tadi rumusnya diagonal ruang apa nak? Rusuk akar 3. Ya toh? Rusuk akar 3. Kan panjang kawat yang dibutuhkan, terus panjang salah satu diagonal sisi, terus salah satu bidang diagonalnya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, diagonal ruang. Sisi akar 3. Ya kan? Rumusnya kan diagonal ruang sama dengan sisi akar 3. Hasilnya ada loh, padahal berapa? 25 akar 3. Maka sisi akar 3 itu kan sama dengan 25 akar 3 gini kan? Maka sisinya sama dengan 25 akar 3. Akar 3 yang ini kan perkalian ya. Kalau dipindah dia menjadi pembagian. Jadi sama dengan 25. Terus panjang kawat yang dibutuhkan, kenapa 12 kalikan 25? Kalau rusuknya jelas 25 ya. Kenapa kok harus dikalikan 12? Jumlah rusuknya. Banyaknya rusuknya kan ada 12, maka harus dikalikan dengan 12. Nah, diagonal sisi DS. Kalau tadi DR S akar 3. Kalau DS S akar 2. Berarti S-nya diganti dengan 25 yang sudah diketahui dari perhitungan atas dikalikan akar 2. Cuman gitu aja. Gampang kan? Nah, luas salah satu bidang diagonal. Loh Bu, kok ini S kuadrat? Lah tadi kan ditulis S kali S akar 2. S kali S itu kan bisa disimpulkan sebagai S pangkat 2. Dikalikan akar 2. S-nya tadi 25. Berarti kan 25 kali 25. Hasilnya 625. Akar 2. Nanti ini saya share ya nak ya. Mau di-share di mana? Di grup atau di link e-learning? Grup aja. Di grup aja ya, oke. Di grup aja, Bu. Oke. Share kok, cok khawatir. Contoh yang ketiga. Panjang rusuk suatu kubus 13 akar 2. Yang ditanyakan panjang diagonal ruang dan salah satu bidang diagonalnya. Ada yang mau mencoba? Dihitung dulu nak. Yang A saja, Saya butuh yang A. Ayo coba dihitung.
Ini rusuk lah ya. Rusuknya 13 akar 2. Berarti 13 akar 2 ini mewakili S. Mewakili S. Ayo, yang sudah boleh segera angkat tangan. Kok tak tambahin nilaimu? Dek ndi, Bu? Oh, kan sebentar lagi rapotan sisipan. Kok tak tambahin nilaimu, cok khawatir. Sofia sudah? Belum, Bu. Ayo quickly please. Ayo, yang lama tidak pernah belajar, ayo silakan mengerjakan. I want to know. 13 akar 6. 13 akar 6. Siapa yang masing jawab? Siapa tadi yang? Suaranya siapa tadi? Vira. Vira. 13 akar 6 ya, Vira. Oke. Let's see. Diagonal ruangnya adalah S akar 3. Berarti S-nya sendiri kan 13 akar 2 dikalikan akar 3. Nah, akar ketemu akar kan harus dikalikan ya. Akar 2 kalikan akar 3 berarti jadi akar 6. Maka hasilnya 13 akar 6. Tidak dapat bonus. Saya catat, Nak. Jangan khawatir. Oke, next. Nah, ini luas salah satu bidang diagonalnya. Ayo, tak obral. Wis tak kei rumus nih, rumus G. 196 akar 2. Siapa itu yang jawab? Suaranya siapa? Saya. Saya itu siapa? Alivia Nur. Oh, Alivia Nur. Buria wis suwe gak ketemu kalian, suaramu agak berubah. Nah, ini ya. Berapa tadi jawabannya? 169 akar 2. 169 akar 2. Berarti 169 kurang betul, sayang. Akar 2-mu ini gak kamu hitung. Kalau kamu 169 kan hanya 13 dikuadratkan, ya enggak? Iya kan? Kamu lupa menghitung akar 2-nya. Padahal kalau mengkuadratkan bentuk akar seperti ini, yang depan dikuadrat, bentuk akarnya juga dikuadrat. Maka harusnya, nah berapa hasilnya? 338 akar 2. Oke, Kak Bapak, semangat Nak, semangat. Si aku, cok khawatir. Nah, sekarang jaring-jaring kubus. Kamu lihat ada 2 gambar ya. Begitu dibuka, jret kubusnya, nah ada tutup, ada alas, diplek-plek-plek, no kan seperti itu ya. Ini kan SD juga udah pernah ya. Nah, gambar I1 itu kotak berbentuk kubus yang terbuat dari karton. Yang gambar kedua, jaring-jaring kubusnya, yaitu rangkaian persegi hasil bukaan kotak tersebut. Nah, cobalah gambar sebanyak mungkin. Ini ada 11, Nak. Kalau kamu gambarkan Buria nggak bisa lihat ya. Wes gini, langsung aja. Nah, ada 11 jenis. Yang pertama ini. Kedua. Ketiga. Yang namanya jaring-jaring kubus itu nggak boleh ada yang sama loh ya. Putus-putusannya tuh tidak boleh ada yang sama. Keempat. Kelima. Keenam. Ke-9, ke-10, dan ke-11. Ke-11an ya ini ya. Ke-11an jaring-jaring kubus.
gini nih, ya kamu harus belajar sendiri. Maksudnya itu coba-coba gambar, oh diplek-plek, oh cocok, oh nggak cocok. Nanti kalau misalkan ada soal pilihan ganda, ya kamu kan tidak mungkin menghafalkan seperti ini, ya nggak? Kan harus mencoba untuk melipat, pas ya nggak kalau ini, kalau misalkan dilipat, apakah nanti ada tutupnya, ada alasnya, kemudian ada sisi kanan kiri, dan sisi kanan depan belakang. Kalau pas, berarti dia merupakan jaring-jaring kubus. Tapi kalau ada yang numpuk, berarti bukan. Oke, next. Nah, pada masing-masing gambar jaring-jaring kubus berikut ini, jika persegi bernomor 1, ingat ya, yang nomor 1 itu alas, maka persegi nomor berapa yang menjadi tutup? Ayo, rebutan. Nomor 1, tutupnya nomor berapa ini? 5. Nomor? 5. 5. Oke, salah. 2. Nomor 3, nah. Coba di shred. Ayo, yang siapa Kak? Ya nomor 3. Nomor 3. Oh iya. Oh iya. Ayo coba lihat lagi. Yang B. Nomor 1 tutup. Nomor 5. 5. Nah, oke. That's right. Gampang kan ya? Nomor 4. 4. Tuh, nomor 4. Next. Nomor berapa? 4. Nah, betul ya. Nggak susah kan? Lah SD sih, Rek, ya. Oke. Nih, luas sisi kubus. Luas sisi kubus. Nih kubusnya. Rusuknya 8. Awalnya kan kubusnya begini toh, hanya dibuka bagian tutup ya. Kemudian dibuka semuanya membentuk jaring-jaring kubus. Hitunglah luas persegi gambar kedua. Gambar kedua kan yang ini ya. 1 di kiri. Ingat yang namanya persegi itu ukurannya ya enggak? Ini 8, maka di sini berapa? Sebelah kirinya 8 juga kan? Kalau persegi rumusnya apa sih luasnya? Luas persegi. Luas persegi. Apa nak? Kali sisi. 6 kali sisi. 6 kali sisi kuadrat. 6 kali sisi kuadrat itu kalau luas sisi kubus ya. Kalau hanya perseginya doang, itu kan sisi kali sisi. Ya enggak? Iya. Doang iki lho Rek, persegi tok, sisi kali sisi. Berarti kalau ada 6 tinggal dikalikan aja dengan 6. 6 sisi kali sisi. Kan ini ada 6, ukurannya kan sama semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, ya enggak? Nah, oke, kita lihat. Rumus luas persegi. Itu sisi kali sisi loh yo. Aku gak bicara kubus loh ya, ini masih persegi kata-katanya. Nah, berarti luas yang 1, L1 di sini itu sama dengan 8 kali 8 alias 64. Nah, kalau kita diminta menghitung semua sisi kubus, maka tinggal dikalikan 6. Nah, 6 dikalikan L1. L1-nya kan tadi 4. Tinggal dikalikan 384. Next. Pada setiap kubus terdapat 6 buah sisi berbentuk persegi. Luas satu sisi itu sama dengan panjang rusuk kubus dikalikan panjang rusuk kubus. Itu kan kesimpulannya ya. Nah, L1-nya kan sama dengan S kali S alias S kuadrat. Karena L1 sampai L6 itu ukurannya sama, S kuadrat, maka luas sisi kubus tersebut tinggal dikalikan 6. Contoh 1. Hitunglah luas sisi kubus tanpa tutup. Ingat ya, kalau tanpa tutup berarti cuma ada
Dengan rusuk 30. Ayo coba dihitung luas sisinya berapa? Ayo. Dia dapat, ini hitungan loh ya. Tadi yang pertama Vira dapat, Alivia masih belum hitung. 4.500. 4.500. Siapa itu ngomong 4.500? Suaranya siapa itu tadi? Jangan takut. Nurani. Saya jawab malah konco nih, Rek. Nah. 4.500. Loh Bu, tadi kenapa nggak langsung itu aja 5 kalikan S kuadrat? Kan boleh. Boleh seperti itu. Ini Bu Ria menghitung seperti ini karena kan tadi arahnya dari bentuk ini ya, L sama dengan 6S kuadrat. Itu kalau kubusnya penuh, berhubung tanpa tutup berarti dikurangi siji, ya enggak? Dikurangi satu sisi. Berarti dikurangi 30 kuadrat alias 900. Hasilnya tetap sama, 4.500. Betul. Yang kedua, Nurani dapat ya. Ayo, berapa ini? Hati-hati. Ini DR tadi rumusnya apa? Agis? DR tadi rumusnya apa, Gis? Ayo, siapa yang ini? Siapa mau coba? Satu 1.350. 1.350. 1.350. Oke. Tadi yang pertama jawab siapa tadi? 1.350. Suaranya siapa tadi? Ainur. Saya Ainur Fitria maksudnya? Iya, Bu. Oh gitu. Oke, Bu Ria kan nggak hafal suaramu Rek sekarang. Karena nggak pernah Nah ini ya, GR-nya 15 akar 3. Aku suka gini nih, kalian mau berpikir. Yang ditanyakan luas. Yang pertama berarti yang dicari adalah sisinya. Sisinya dulu. Ya enggak? Sisinya dulu. Oh, sisinya berapa? 15. Tahu dari mana? DR. DR kan S akar 3 sama dengan 15 akar 3. Berarti S-nya kan sama dengan akar 3 yang ini dipindah menjadi pembagi. Coret-coret berarti tinggal 15. Nah, sekarang kalau sudah diketahui 15, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 6 kali sisi kuadrat. Rusuk kuadrat. Nah, rusuknya 15. 1.350. Wah, pinter kira. Ainur ya, Ainur Fitria tadi ya. Oke, saya catat ini. Jangan khawatir. Sekarang kita membahas tentang volume kubus. Kubus adalah balok yang panjangnya sama dengan lebarnya, sama dengan tingginya. Masih ingat ya? Kubus itu ukurannya sama. Selanjutnya pada kubus, panjang, lebar, dan tingginya disebut sebagai rusuk. Panjang, lebar, dan tingginya disebut rusuk. Kenapa? Karena sama semua. Nah, jika volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, maka volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk. Kan gitu. Karena kan panjangnya disebut rusuk, lebarnya disebut rusuk, tingginya juga disebut rusuk. Berarti rusuk kali rusuk kali rusuk. Nah, kalau disimpulkan berarti volume kubusnya sama dengan S kali S kali S atau V sama dengan S pangkat 3. Dan keterangan V itu volume kubus, kemudian S itu panjang rusuk kubus. Contoh. Nah, ini kalau volume lumayan ya, hitungannya soalnya akar 3 ya. Akar pangkat 3 maksud Bu ya. Tentukan volume kubus yang panjang rusuknya 25 dm, desimeter. Volume kubus. Ingat kalau volume kubus ya kamu tinggal masukkan rumus ini. S kali S kali S, artinya 25 kali 25 kali 25. Berapakah?
15.625. Oke. Siapa yang mau jawab? Suaranya sinten? Hai sayang, suaranya siapa yang mau? Oh, meleset nak, kamu nak, kurang sedikit ya nak. Tadi kau bilang 14 ya? Nah, 15.625 yang betul. Itu kurang sedikit, enggak apa-apa. Mau siapa sih ngomong? Oke, wis kono sing jawab ya. Next, contoh kedua. Nah, ini. Hati-hati, ini diketahui panjang seluruh kerangka suatu kubus. Ingat, seluruh kerangka kubus berarti ada 12 rusuk. That's right. 12 rusuk itu sama dengan 156. Berarti rusuknya berapa? Kalau sudah ketemu rusuknya, baru nanti dimasukkan ke dalam rumus volume. Ayo. 2.190. Cepet ya kamu. Nah, ini ya. Oke, kita bahas. 2000 berapa tadi? 2.197. 97 gitu ya. Oke, kita hitung. Rusuknya 13 ya. Berarti setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Nah, 2109. Betul itu. Yang pertama siapa? Sing suaranya banter. Iya. Sinten? Sofia. Iya, Sofi dapat. Alhamdulillah. Yang ngono Pi. Oke. Nah, ini kalau dalam sentimeter pangkat 3 kan gini ya. Lah kalau dalam liter berarti dibagi 1000 kan? Oke, nah ini agak menarik nih nak. Suatu akuarium berbentuk kubus diisi sekian liter air. Berarti ini apa yang 121 ini diketahui apanya nak? Volumenya 120 liter, 121 liter air. Ingat ini bukan volume akuarium loh ya. Tapi volume apa di sini? Volume air. Karena kan akuariumnya kan ngisi ini. Penuh lah iwake mencolot kabeh ya. Jadi akuarium tidak diisi penuh, cukup diisi setinggi 40 cm airnya. Ya kan volume akuarium jika diisi sampai penuh. Step pertama apa yang kamu cari? Rusuk nak. Rusuk apa? Rusuk akuarium. Caranya bagaimana? Ini volume air itu sama dengan luas alas akuarium dikalikan tinggi air. Lah luas alas akuariumnya berbentuk apa? Persegi kan? Nah, kalau persegi berarti kan S pangkat 2 dikalikan tinggi air sama dengan sekian liter. Kalau airnya ini dalam senti tingginya, maka liternya harus diubah dulu kemana? Ke senti pangkat 3. 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Berarti kalau 121 liter ini berapa senti kubiknya? Nah, iki diketahui nak. Yuk, ada yang bisa? Ini bobotnya lumayan ini kalau ini ya. Yang dimaksud bobot itu bukan bobot soalnya aja, tapi termasuk bobot penilaiannya. Kalau menurut Bu Ria ini bobotnya tinggi. Karena dia sudah kontekstual dan kalian diwajibkan bisa membayangkan. Ini Nduk, ada yang bisa nih? Ayo semangat dong, semangat. Enggak lah, apa ini udah lama kan kamu nggak pernah dibedain Mbak Pur ya?
volume air itu sama dengan alasnya akuarium dikalikan tinggi air. Alas akuariumnya belum tahu, Bu. Ya, karena rusuknya memang belum diketahui. Itu yang kamu cari. Tapi rumusnya jelas. Apa? Alasnya kan sisi kali sisi. Kemudian dikalikan tinggi air sama dengan 121 liter. Liternya harus kamu ubah dulu. Kemana? Sentimeter kubik. Yang perlu diingat, 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Ayo, sudah ada yang bisa? Tadi yang dapat Vira. Ainur kurang beruntung. Ainur Nur Alifa maksudku. Nur Alivia. Kemudian yang dapat itu tadi Nurani ada ya. Kemudian Nur Fitria. Ainur Fitria maksudku. Mek lali kabeh jeneng aku rek. 6.375. 6375. Suara siapa itu? Laili, Bu. Laili. Oke, ini ya, alas itu sisi pangkat 2. Volume air, nah ini kan yang Buria bilang, volume air itu sama dengan sisi kuadrat dikalikan tinggi air. Nah, dalam bentuk liter, masih senti juga itu. Maka diubah dulu, disamakan dulu, liter ke senti. Kalau tadi 1 liter itu 1000 cm kubik, berarti ya tinggal kalikan 1000 saja ini. Ini kan? Kemudian sisi kuadratnya sama dengan kamu tinggal bagi saja tuh itu. Nah, 3025 itu sisi kuadrat. Nah, sisi sendiri itu kan berarti di akar ya, karena kalau kita mau menghilangkan bentuk kuadratnya maka dipindah menjadi dia bentuk akar. Sama dengan 55 cm. Nah, sekarang sisi ini dimasukkan ke dalam rumus. Rumus apa? Akuarium. Akuarium bentuknya apa? Kubus. Kubus itu apa volumenya? Volumenya sisi pangkat 3. Udah, tinggal masukin. Oh, kurang banyak ya, Nak ya. Berapa tadi kamu? Tadi 6.000. Laili? 166.375. Oh, betul kalau begitu. 166.375 cm kubik. Nah, soal semacam ini itu bobotnya besar, Nak. Maupun kalau misalkan di ujian nasional juga demikian. Nah, sebetulnya kalau kalian ini kan sudah tidak ada ujian nasional ya, tapi nanti ada istilahnya AKM. Asesmen apa ya? Ya, siswa madrasah pokoknya ya, khusus untuk kelas 8. Karena yang kelas 9 kan sudah tidak ada ujian nasional. Harusnya nanti ya kalian persiapkan diri kalian. Bentuk soalnya nanti akan banyak soal ceritanya. Nah, demikian ya, Nana. Nah, sekarang karena kita sudah membahas tentang luas sama volume, tentang kubus, ini ada satu soal. Ini bisa di screenshot ya, bisa di screenshot. Kemudian kalian kerjakan, kalian kirim jawabannya ke Japri ke Buria WA ya. Loh Bu, kenapa nggak di grup? Aduh, kalau di grup aku milih situ tambah ngeluh. Kalau Japri kan aku tinggal lihat namamu. Jadi nanti kalian kerjakan tugasnya ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nomor. Kalian kerjakan, kalian jawab, ya dikirim di foto ya, fotonya yang jelas ya, supaya bisa dikoreksi sama Buria. Kirim Japri ke Buria. Saya tunggu. Kamu kan matematika itu hari Rabu ya, Nak ya? Rabu itu masih ada PTS ya, Nak? Ada. Apa PTS apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa aja. Oh, bahasa Jawa aja. Oke, kalau begitu tak tunggu hari Rabu maksimal pukul 22.00 ya.
Maksimal pukul 22.00 hari Rabu tanggal 10 ya kalau nggak salah. 10 2021. Di screenshot ya soal ini ya, Nak ya. Iya, Bu. Sudah di screenshot? Sudah. Oke, mantap. Nah, karena ini nggak tak tunjuk penyelesaiannya ya. Oke, demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya, enggak apa-apa. Ayo silakan bertanya. Yang enggak kamu pahami yang mana? Ini kan materinya mirip-mirip sama waktu di SD ya. Nah, tidak susah. Enggak susah, gampang kok. Ayo, apa sih ditakoknan, Nduk? Ojo wedi ya. Iki kok dimut kabeh. Dinyalakan suaranya. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ini yang tidak hadir sinten ya. Saya Buria kepengen lihat nih. Adakah yang tidak hadir? Tidak ada yang mau ditanyakan, Nak? Kok kayak sawane kuat dan ngono. Buri adoh loh ini padahal. Halo. Imut semua. Oke, kalau begitu jika kalian tidak ada yang mau ditanyakan, kita tarik dulu kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Kita kali ini tadi membahas tentang kubus ya. Saya beri tanya apa berapa sisi, ada berapa sisi kubus itu, Nak? 6. Ada 6. Oke, ada 6 sisi kubus. Kemudian ada berapa titik sudutnya? 8. 8. Ada berapa diagonal sisinya? 4. 12. 16. Tepat. Ada yang bunyi 12, saya suka ya. Jadi ada 12 diagonal sisi. Ada berapa diagonal ruangnya? 4. Kemudian ada berapa banyak bidang diagonalnya? 6. Kemudian apa sih rumus volumenya, Nak? Sisi kali sisi. Terus Buria tanya, kalau rumus diagonal sisinya apa, Nak? Sisi akar 2. Betul. Akar 2. Kalau diagonal ruang apa, Rak? Sisi akar 3. Akar 3. Kalau ini Buria tanya, luas bidang diagonalnya, Nak, rumusnya apa? Sisi kali sisi akar 2. Betul. Kali sisi akar 2, betul. Terus kalau rumus seluruh sisi kubus? 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisi kali sisi. Jadi kalian bisa ya mengingat-ingat tentang apa saja unsur kubus dan rumus. Nah, itu dibutuhkan nanti kalau kalian mau ujian ya. Dikerjakan, dikirim hari Rabu maksimal pukul 22.00. Japri, bukan itu, oke? Kalau begitu, Buria akhiri pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan secepatnya ya. Maksudnya ketemu tatap muka. Bedakan kalau kita belajar secara tatap muka dengan kalau lewat daring begini. Beda apa enggak? Beda. Enak mana? Anak langsung, Bu. Kenapa kok begitu? Soalnya kalau langsung mudeng, Bu. Oh, langsung nyantol gitu ya. Kalau gini nggak nyantol, susah nyantol ya. Susah, mana suara putus kadang-kadang. Ya, sinyalnya, Bu. Oh, iya ya.
Kalian bisa tanyakan cara Japri ya di WA grup. Kalau di grup itu jadi gini, kalau di WA saja jangan di grup ya. Jadi Japri saja kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau di grup itu Bu Ria susah nyarinya. Karena kalau banyak yang misalnya ada yang masuk apa itu ngelintiri satu-satu itu kan susah. Jadi kalau mau bertanya langsung Japri ke Bu Ria. Tidak usah segan untuk bertanya. Tanya saja. Saya lebih suka anak yang aktif bertanya daripada yang diem tapi nggak ngerti apa-apa. Itu tambah bingung nanti Bu Ria. Oke? Kita ketemu lagi insya Allah awal tahun pelajaran baru. Kalian kesehatan supaya tetap sehat. Jangan lupa tetap semangat belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama. Syukran Bu. Saya pulang dulu.